Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan terkait dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan laporan arus kas dengan metode metode langsung. Kalau video sebelumnya dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, perbedaan antara metode langsung dan juga metode tidak langsung di laporan arus kas itu hanya terletak pada arus kas dari aktivitas operasinya saja. Sementara untuk arus kas dari aktivitas investasi dan juga pendanaan itu sama gitu. Nah, berikut langkah-langkahnya untuk pembuatan laporan arus kas, terkhusus arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu kita langsung mengidentifikasi terkait dengan kas yang kita terima dari beberapa sudut pandang, seperti penerimaan kas dari pelanggan, nominalnya berapa, kemudian dari bunga dan dividen nominalnya berapa, lalu pengeluaran kas juga, artinya kas yang kita keluarkan untuk pemasok berapa, pegawai berapa, biaya operasi berapa, kas yang dikeluarkan untuk bunga berapa, untuk pajak berapa. Nah, nanti kalian identifikasi nominal-nominalnya, kemudian kalian masukkan. Di sini sudah ada formatnya ya, jadi memudahkan kalian untuk mengerjakan laporan arus kas dengan soal ini gitu. Nah, untuk yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan itu sudah ada rumus yang disediakan ya. Sudah ada PDF yang dikirimkan sama Pak Andan buat kalian. Kalau kalian rajin baca, itu kalian pasti pahami ya. Rumusnya yaitu ini, cash received from customers, yaitu penerimaan kas dari pelanggan, yaitu revenue from sales atau pendapatan penjualan, nanti ditambahkan dengan decrease in account receivable atau dikurangkan dengan increase in account receivable. Artinya kembali lagi kalian harus ingat bahwa langkah pertama untuk membuat laporan arus kas itu kalian harus tentukan kenaikan atau penurunan dari setiap akun yang ada di laporan neraca untuk 2 tahun, yaitu 2009 ke 2010. Nah, nanti kalian identifikasi kalau pendapatan penjualan ini kan diperoleh dari laporan laba rugi. Daripada laporan laba rugi, sementara account receivable itu ada di laporan neraca. Tinggal kalian cek, kalau dia increase berarti kalian kurangkan, kalau dia decrease berarti kalian tambahkan dengan ini pendapatan penjualan gitu. Lalu kalian hasilnya langsung masukkan ke sini. Ini ditambah ini atau ini dikurangi ini, hasilnya langsung dimasukin ke sini. Lalu yang kedua adalah penerimaan kas dari bunga dan dividen. Logikanya adalah kalau penerimaan kas dari bunga dan dividen berarti harus ada pendapatan bunga dan juga pendapatan dividen, karena kalau kita terima uang berarti ada pengakuan pendapatan. Jangan sampai lupa ya. Nah, sehingga kalian perhatikan ada akun pendapatan bunga dan pendapatan dividen atau tidak. Kalau ada, silakan masukkan nominalnya ke sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kas yang dikeluarkan untuk pemasok atau supplier. Rumusnya sudah ada di PDF yang dikirimkan juga ya, atau di video, link video yang sudah dikirimkan. Di sini saya sisipkan, yaitu CGS atau cost of goods sold yang ada di laporan laba rugi. Kemudian nanti kalian bandingkan dengan inventory yang ada di laporan neraca, atau first inventory ini persediaan, CGS ini HPP ya. Kemudian bandingkan juga dengan account payable atau utang dagang. Utang dagang yang ada di laporan neraca. Ya, tinggal kalian masukkan saja di rumus ini. Kalau inventorinya increase berarti dijumlahkan, kalau decrease berarti dikurangkan. Begitu juga dengan utang dagang, kalau decrease dia ditambahkan, kalau increase dia dikurangkan. Nah, akun payable sama inventory ini ada di laporan neraca, tinggal kalian perhatikan. CGS ada di laporan laba rugi. Nanti hasilnya kalian masukkan untuk pemasok. Kemudian pengeluaran kas untuk pegawai. Nah, hal ini harus pintar-pintar kalian identifikasi ya, kira-kira kas yang dikeluarkan untuk pegawai itu biasanya apa gitu. Yang namanya pegawai kan pasti memperoleh gaji kan, berarti kalian tinggal lihat aja di laporan laba rugi, kas yang dikeluarkan untuk pegawai itu berapa nominalnya.
Dalam hal ini adalah untuk gaji. Ingat sekali lagi, pengakuan beban dan juga pengakuan pendapatan itu pendapatan dan beban itu diakui apabila sudah terjadi. Nah, artinya kalau sudah terjadi kita bisa akui pendapatan atau beban dan itu dianggap sudah ada keterlibatan pemberian kas atau penerimaan kas. Nah, berarti nanti kalau kalian lihat nih yang beban gaji nih untuk pegawai, berarti kalian masukkan nominalnya berapa. Nah, pengeluaran kas untuk biaya operasi, nah ini diperhatikan. Oke, diperhatikan. Meskipun di sini ditulis biaya operasi, semua akun ini adalah biaya operasi, terus totalnya ada 37.000, tapi nggak semua yang ada di sini itu masuk biaya operasi yang ada di laporan arus kas. Jangan sembarangan. Kalau kalian baca buku yang di buku akad 3 itu sudah dijelaskan secara rinci ya. Nah, kalau kalian mau tahu alasannya, silahkan kalian baca buku akad 3-nya. Di sana sudah dijelaskan secara rinci. Oke, terkait dengan akun apa saja yang boleh dimasukkan sebagai biaya operasi di pembuatan laporan arus kas. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk rumusnya ada ini ya, rumusnya ini. Kas yang dikeluarkan untuk beban operasi yaitu operasi expense, operating expense. Kemudian nanti kalau ada prepaid expense atau biaya dibayar di muka, biaya yang dibayar di muka, dan juga ada accrued expense payable, utang yang masih harus dibayar. Nah, kalian ikut pertimbangkan. Nah, yang pertama adalah operating expense. Operating expense di sini apa saja? Oke, kalau di sini nggak ada keterangan untuk pegawai, maka biaya gaji ini akan masuk ke biaya operasi. Tapi karena di sini ada keterangan untuk pegawai, berarti dipisah. Berarti logikanya adalah biaya gaji ini tidak kalian masukkan ke biaya operasi. Oke. Nah, kemudian gimana dengan biaya depresiasi dan amortisasi? Biaya depresiasi dan amortisasi apakah masuk atau tidak di komponen biaya operasi yang ini, operating expense ini? Jawabannya adalah tidak. Silakan alasannya kalian lihat lagi buku ya. Di sana ada contoh soalnya juga di pembahasan bukunya. Untuk beban depresiasi itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan cash payment for operating expense. Depresiasi maupun amortisasi, tiga akun ini tidak diikutkan. Nah, berarti logikanya untuk biaya operasinya apa saja, yaitu sewa dan listrik. Nah, sewa dan listrik masuk ke sini, sehingga nanti kalian perhatikan ya, kalian tinggal sesuaikan apakah ada prepaid expense atau tidak. Nah, prepaid expense ini kan beban dibayar di muka. Nah, biasanya beban dibayar di muka ini ada di akun neraca. Nah, cuman nggak semuanya ditulis beban dibayar di muka ya. Silahkan kalian perhatikan mana di antara akun ini yang merupakan yang sifatnya seperti beban dibayar di muka. Nah, silakan. Sama kalian juga bisa sesuaikan dengan akun yang ini gitu. Nah, baru seandainya akunnya nanti increase, maka ditambahkan, kalau decrease dikurangkan. Nanti untuk beban dibayar di muka. Kemudian begitu juga accrued expense payable. Kalian perhatikan, ada nggak utang biaya yang masih harus dibayar? Perhatikan di laporan neraca, ada nggak keterangan utang biaya? Utang biayanya utang biaya apa? Nah, utang biaya listrik. Nah, nanti kalian perhatikan, kalau seandainya dia increase berarti dikurangi, kalau dia decrease berarti dijumlahkan. Nanti totalnya kalian masukkan untuk biaya operasi. Lalu selanjutnya kas untuk bunga. Kas untuk bunga gimana? Berarti tinggal perhatikan aja biaya bunga yang dicatat di laporan laba rugi ada atau tidak. Nah, kalau ada berarti tinggal dimasukkan ya. Kalau tidak ada berarti nggak usah dimasukkan, tapi di situ ada ya. Kemudian untuk pajak, perhatikan juga di laporan laba rugi ini ada ya, ada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tinggal kalian masukkan nominal semuanya. Nah, untuk nominal di sini harusnya positif semua ya, nggak ada yang negatif, karena ini nggak ada berkaitan dengan apakah dia naik atau turun. Naik atau turunnya dia nanti di sini. Oke. Naik atau turunnya nanti di sini.
Oke, baru nanti kalian jumlahkan dapatlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.